oke di konten kali ini spesial ya, karena aku pengen ngerasain ini lontong balap enak banget. Nanti kita tanya-tanya sama yang punya ya tentang usahanya. Jadi monggo diperkenalkan diri Mbak Ari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ari, pemilik dari lontong balap Cak Sudan, Jalan Siomo nomor 81. Nanti teman-teman bisa mampir ke sini ya. Nanti akan ditaruh di kolom deskripsi sama nomor CP-nya Mbak Ari. Jadi kalau mau pesan-pesan enak, oke? Sudah berapa lama ini Mbak Ari bikin usaha lontong balap? Kalau maksudnya selama saya yang pegang itu 2 tahun. Tapi kalau sebelum ini kan memang saya meneruskan masakan warisan orang tua. Jadi sebelumnya memang sudah 20 tahun lebih lah kalau misalnya membuka usaha ini. Jadi sebelumnya itu almarhum Bapak ya? Iya, sebelumnya almarhum Bapak akhirnya meninggal, beliau meninggal, saya menggantikan baru 2 tahun ini. Punya berapa saudara? 2, yang satu masih kelas 6 SD. Jadi nggak ada pilihan lain ya? Maksudnya, Ya, karena kan anak pertama ya, jadi ya otomatis saya yang meneruskan. Kenapa kok memilih usaha lontong balap? Jadi dulu bapak itu tukang beca, terus habis itu beliau itu punya saudara di Surabaya jualan tautek. Karena beliau bisa tautek, tapi beliau mau cari yang beda, akhirnya membuat ini lontong balap. Jadi referensinya dari Surabaya. Terus berarti tempatnya itu di sini terus dari 20 tahun yang lalu? Enggak, awalnya itu di perempatannya Sotomadi. Keliling kan, awal keliling, terus keliling sampai berapa tahun? 5 tahun lebih itu keliling, terus pindah ke Sotomadi itu 4 tahun. Setelah saya SD, SMP itu baru di sini. Dulu kan di dalam rumah ini, ternyata setelah ayam bakar ngimbang itu pindah, rumah ini dijual, jadi sudah tidak boleh di dalam, harus di luar. Alhamdulillah masih dikasih tempat di luar. Berarti sewa ini sistemnya? Iya, sewa sistemnya. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Pagi, karena lontong balap itu kan tempatnya untuk sarapan, jadi setengah 6 sampai setengah 2 siang. Berarti Setiap hari. nggak pernah libur? Enggak, kalau libur itu kalau ada halangan, misalkan ada hajatan atau apa, itu kali enggak. Kalau untuk libur hari khusus hari apa enggak pernah, enggak ada. Oke. Terus habis itu ini, berarti masaknya jam berapa? Masaknya pagi jam setengah 3 sampai jam 5. Jadi berangkat jam 5, setelah masak itu langsung berangkat. Gimana cara menghitung produksinya? Itu dari totalan kecambah. Jadi Oke. kalau misalkan berapa kilonya itu lebih gampang ke kecambahnya. Jadi misalkan kecambahnya dibikin 10 kilo itu dapat berapa ya, kira-kira 700 ribuan lah. Itu terus kalau 15 kilo ya insya Allah 1 juta lebih, alhamdulillah. Iya. Berapa ini labanya? Labanya berarti 5% lah dari yang kecambahnya 10 kilo. Berapa nih harga per porsinya? Harga per porsi lontong balap di sini kalau biasa itu 9.000, sate kerangnya 1.000-an, tehnya 3.000-an. Jadi kalau misalnya pelanggan-pelanggan mau nambah, misalkan kayak nambah lontong, nambah lentok atau nambah tahu, itu kena biaya lagi 2.000.
Oh, 2.000 itu untuk semuanya? Iya. Oh, Jadi oke. misalkan kayak tambah lontong. Kalau tambah lontong itu berarti 11.000. Jadi 9.000 ditambah 2.000. Oke. Terus kemudian kalau misalnya nambah lento atau nambah tahu berarti Sama, ya iya. tambah 2.000. Apa nih nilai lebihnya usaha lontong balap? Lebihnya adalah lebih mudah bahan-bahannya, terus modalnya juga lebih murah, labanya lebih banyak. Terus ini kesulitannya? Kesulitannya sih nggak ada ya mbak, karena kan kita senang aja gitu jalan lontong balap. Terus yang pertama harus ikhlas ya. Oke. Jadi dinikmati dan disyukuri ya. Iya. Menurut sampean apa yang perlu dijaga kalau dari usaha lontong balap? Rasa, jadi dari rasa 20 tahun yang lalu sama yang sekarang itu harus sama, jadi nggak boleh beda. Jadi sebelum dari bapak almarhum itu rasanya begini, di pegang saya juga rasanya harus begini, karena kalau beda kan biasanya orang itu pasti, oh sekarang udah nggak enak karena dipegang anaknya. Iya. Sering seperti itu ya. Iya. Iya. Kalau misalnya iya sih kalau misalnya makanan ya rasa Iya, ya. rasa mantap. Kalau porsi sih nggak terlalu ya mbak, karena kalau biasanya porsi untuk cewek dibanyakin juga nggak bakal habis gituan. Jadi yang utama emang rasa. Biasanya sampean memilih apa? Kalau misalnya ada kenaikan harga gitu memilih apa? Milih menaikkan harga atau milih mengurangi porsi? Lebih memilih kenaikan harga, tapi Oh. memang sebelumnya harus kayak misalkan hari raya nih ya. Aha. Hari raya itu kan kecambahnya mesti naik, semua bahan pokok mesti naik. Akhirnya saya bilang ke pelanggan mesti naik, itu pun naiknya nggak signifikan, jadi kayak 1.000, misalnya sekarang 9.000 ke 10.000. Tapi kalau nanti sudah semua harga turun ya akhirnya ikut turun juga, mungkin Oh. naik stagnan. Ingat nggak 20 tahun yang lalu harga lontong balap itu berapa? 5.000. Oh, per porsi. Iya. 5.000. Berarti nggak naik signifikan ya? Maksudnya Iya, enggak. sekarang. Karena kan lontong balap itu kan nggak ada ikannya ya mbak, jadi orang juga mikirnya kan beda sama kayak rawon kan, daging sapinya naik terus. Sedangkan kalau ditambah tahu lento kan kacangnya itu kan bisa nanam sendiri kita Oh. dari kacangnya. Kalau kecambahnya kan memang harus beli karena nggak bisa, jadi agak murah. Ada nggak promosi khusus? Ada. Nah, ya. Jadi kita itu punya Instagram, namanya Lontong Balap Cak Sudan. Itu pun sudah ada nomor teleponnya. Kalau mau pesan, terus misalnya kayak mau delivery itu, misalkan di desa atau ya kalau di kota misal 5 bungkus lah. Tapi kalau di desa itu paling agak jauh dari kita itu minimal 6 bungkus, 7 bungkus itu bisa kita delivery. Tapi itu ini free delivery enggak? Iya, kalau delivery free. Oh. Free dari kita. Jadi delivery-nya tuh free, tapi ada ini batas minimum Iya. pemesanan ya. Jadi kira-kira berapa? Pokoknya kalau harus di atas 5 lah. Kalau misalkan dari kota agak jauh gitu harus di atas 5. Kalau misalnya ini ada yang pesan untuk hajatan gitu menerima enggak? Menerima untuk hajatan, acara kantor, ulang tahun, kenduri, acara yang biasanya pengajian, RT-an itu bisa. Gitu itu cara menghitungnya gimana? Porsi per piring Oh. Mbak. Jadi kalau misalkan ya, Iya. Mbak kalau mau pesen 200, harganya nggak harus 9.000. Kalau misalkan minta harga, Mbak aku minta harga 7.000, oke kita siap. Oh. Ya itu tadi karena porsinya, kalau porsinya banyak kita bisa nurunin harga. Iya, ya. Tapi itu nanti ini sama aja kayak ini. Sama kayak Porsinya sama yang dijual. Iya, sama Oh. kayak yang dijual. Cuma itu mungkin bonus gitu ya, Iya. karena Karena kan sudah banyak. pesen banyak. ya. Pelanggan kan macam-macam ya. Ada nggak cerita lucu tentang pelanggan? Ada, karena banyak orang itu kan biasanya banyak mau. Iya. Ada yang lucu lagi itu gini, ketika beli Mbak, Iya. aku beli bungkus 1, Iya. minta lontongnya lebih banyak, tahunya lebih banyak, lentonya lebih banyak, camannya lebih banyak. Tapi ketika kita minta bayaran karena Iya. banyak tadi, itu selalu bilang gini, loh Mbak kok mahal, biasanya 9.000. Lah kan 9.000 kan porsi biasa. Iya, iya. Artinya biasanya begitu, biasanya itu tuh banyak tuh ibu-ibu. Oh, ibu-ibu minta banyak tapi minta Iya, murah ya. iya.
Ada nggak cerita pelanggan yang berkesan sekali? Saya ini berkesan sama pelanggannya. Apa ya Mbak? Lebih suka yang apa adanya. Maksudnya Mbak pesen segini dengan porsi harga segini gitu. Saya lebih senang begitu. Kalau berkesan sih, karena pelanggannya memang baik-baik karena kita juga baik. Gitu. Ada satu pelanggan, saya juga nggak ngerti, ternyata beliau itu dari Tuban. Setiap hari Minggu tuh selalu kesini. Jadi saya mikirnya itu begini, Mbak, jenengan kesini itu sambang orang tua kah atau gimana? Enggak Mbak, memang saya jauh-jauh dari Tuban setiap hari Minggu itu untuk beli lontong balap ini saja. Jadi beliau itu dari Tuban, asli Tuban, enggak ada sanak saudara di Lamongan. Kesini tuh hanya beli lontong balap, sudah itu. Iya. Berarti ini ya benar-benar dia mengagendakan satu setiap minggunya ya. Iya, makanya setiap minggu saya nggak boleh libur Mbak. Kalau hari Minggu jangan libur karena saya mesti kesini pasti itu. Ini dikerjakan sendiri atau ada karyawan yang bantuin? Kalau untuk jualan hari-hari biasa cuma berdua, saya sama suami. Tapi kalau untuk hari Minggu biasanya butuh satu orang lagi. Biasanya itu kakak ipar saya yang membantu. Berarti lebih rame, hari Minggu lebih rame ya? Iya, hari weekend itu biasanya lebih rame dari hari biasanya. Next project nih, ada nggak rencana? Aku sih kepinginnya ya satu projectnya aku pengennya aku mau mungkin nyewa tempat atau beli tanah yang sepetak lah untuk biar ini kan biar nyaman orang-orang makan, kalau hujan juga nggak gopo. Itu yang satu. Yang kedua pengen sekali mengembangkan usaha, misalnya kayak buka cabang, meski nggak harus di luar kota ya, maksudnya kayak di sini juga saya memang sudah ada pandangan untuk mungkin buka di Samsat atau kayak gitu di Made. Jadi pilihannya buka cabang ya? Iya. Ini mau ngerasain lontong balap ya. Jadi ini kita mau lihat proses. Ya. Ada lontong, dikasih tahu. Iya. Ini nih yang Lento. Ini sebutnya apa sih lento ini? Ini lento itu dari kacang merah. Oh. Kacang merah terus pakai terigu. Terus kalau mau renyah itu biasanya dikasih itu loh, apa namanya? Tepung beras itu biar renyah. Ini yang penting. Ini berarti kuahnya sudah ini ya, ada bumbunya tadi ya? Biasanya berapa lama untuk kecambahnya ini direndam di kuah? 5 menit sudah ini Mbak. Sudah matang. Kalau kecambah itu teksturnya agak lembek. Ininya 3 aja. Makanya saya juga nggak ini kan nggak pakai kompor. Oh. Karena lebih lembek malah asam nanti, jadi saya pakai arang. Oh, jadi itu di bawahnya arang ya? Taruh di sana aja. Oke, teman-teman, ini sudah ya. Jadi sudah ada satu piring lontong balap. Wah, habis apa enggak ini ya? Cuma biasanya yang bikin enak itu petisnya ya. Saya ngerasa bahwa lontong balap itu yang memastikan enak atau enggaknya itu dari petisnya. Ini juga sama sih kayak tahu campur. Jadi ada yang membedakan itu enak atau enggaknya tahu campur itu saya lihatnya dari petisnya ya. Oke. Tadi dulu teman-teman ya. Aku nggak pernah ya bikin video yang aku makan ya.
liatin. Ini ada tambahannya sate kerang. Oke teman-teman, aku masih tetap makan ya. Nggak nyaman kalau misalnya makannya di sup. Makan dulu ya. Habis ya ternyata teman-teman ya. Enak banget. Jadi kenapa kalau aku ini wawancara di sini ya? Jadi ini tuh kan sebenarnya dekat sama sekolahnya apa? Terus habis itu aku ngeliat kok rame ya di situ ya gitu. Terus akhirnya aku nyoba. Sebenarnya aku bukan penggemarnya lontong balap ya. Soalnya aku ngeliat lontong balap itu standar gitu ya. Terus kemudian kok rame ya aku gitu. Terus nyoba ternyata enak banget. Terus habis itu setiap kali aku ketemu sama temenku, kalau misalnya ditanyain Avan sekolah di mana deh, di MCI gitu, di mana itu di Dogangan, di sebelah mana gitu, mesti mereka itu mesti nembak, oh yang deket lontong balap itu ya, mesti gitu. Loh kamu kok tahu aku gitu. Jadi ternyata banyak sekali teman-teman saya, orang-orang yang saya kenal itu juga tahu di sini. Makanya saya penasaran gimana sih untuk tips suksesnya untuk usaha ini. Sudah lama jadi pelanggannya ini? Cukup lama, sudah dibilang juga bisa dibilang lama sekali semenjak almarhum bapaknya dulu yang jualan. Waktunya dulu kan bisa didorong-dorong gitu itu lewat rumah sampai dapat di sini. Lalu terbebas sih lontong balap terenak di Lamongan. Kalau menurut saya loh ya. Iya. Apa yang menurut sama ini tuh yang enak itu apa yang bikin enak? Oh, di sini tuh ciri khasnya buat saya tuh perasaan ini loh mbak, sambal petis ya gitu, nggak ada sing nanding, wis enak dewi. Oke, terima kasih nggih. Yuk, pakai. Oke, terima kasih Mbak Ari ya. Terima kasih sudah berbagi untuk lontong balapnya. Lontong balapnya enak banget. Nanti teman-teman bisa ya cek di kolom deskripsi untuk alamat sama CP untuk pemesanannya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa Like, comment, and share. Karena satu video gratis. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur.